Begitupun dengan oneness Pentakostalis. Alangkah baiknya jika narasumber kita menjelaskan terlebih dahulu mengenai sejarah oneness Pentakostalis ini. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, berbicara mengenai sejarah oneness Pentakostalis ini, munculnya pada tahun 1914 karena adanya pertikaian besar. Nah, pertikaian itu adalah seputar doktrin Trinitas dan bentuk yang digunakan pada saat baptisan air. Orang Pentakosta kemudian terperiksa oleh pertikaian doktrinal tersebut. Mereka yang memegang keyakinan pada Trinitas dan bentuk baptisan Trinitas menganggap ajaran oneness sebagai bidat atau ajaran sesat. Nah, sebaliknya mereka yang menolak ajaran Trinitas menganggap bahwa Trinitas tidak alkitabiah dan sebagai satu bentuk politisme mengakui adanya lebih dari satu Tuhan. Di situ juga ada perdebatan yang muncul, di mana mereka memperdebatkan awal Pentakosta. Kemudian muncul oneness Pentakostalisme ini. Kemudian orang memperdebatkan bagaimana membaptis itu dalam nama Tuhan Yesus. Ada juga yang beranggapan bahwa baptisan itu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kemudian menjadi perdebatan antara oneness dan Trinitas ini. Kemudian mereka saling menyalahkan semua. Lalu siapa yang menjadi tokoh yang menjelaskan dalam doktrin oneness Pentakostalis ini? Ya, baik, kalau kita melihat dari sejarah oneness yang dimulai tahun 1914, di situ ada pemahaman dari tokoh John Skinny. John Skinny ini adalah seorang peneliti yang melakukan suatu pewahyuan dalam baptisan. Nah, di situ jelas dia melakukan suatu baptisan yang mengatakan bahwa dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus Kristus itu sendiri. Perlu kita ketahui bahwa dari orang-orang yang memunculkan oneness ini pandangan bahwa Trinitas itu adalah hal yang tidak alkitabiah, atau dengan kata lain bahwa mereka beranggapan bahwa bertentangan dengan Alkitab itu sendiri, sehingga dia menentang hal itu. Namun kita bisa lihat dalam masa penciptaan, Allah mengatakan bahwa ya baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, kita bisa melihat dari kata kita, yaitu yang perlu kita garis bawahi dari kata kita. Ya, sebenarnya Allah Tritunggal sudah ada di situ. Namun kenapa ditanggapi oleh oneness atau bisa tanggapi oleh oneness karena tidak dijelaskan dengan secara alkitabiah atau secara eksklusif. Ya, itu. Nah, bagaimana dengan dalam amanat agung tentang baptisan? Kalau kita lihat dalam amanat agung, jelas di situ dikatakan bahwa baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mereka tidak melihat bahwa ini tidak alkitabiah. Pandangan mereka melihat ini bahwa hal ini tidak alkitabiah. Tapi menurut saya,
Alkitabiah. Kalaupun mereka memandang dalam beberapa surat Paulus yang mengatakan bahwa baptis dalam nama Yesus mereka salah pemaknaan. Mereka tidak melihat bahwa yang dimaksudkan pada saat itu semua orang harus diserahkan yang percaya kepada Yesus. Seorang yang mendapat kewajiban dalam baptisan itu hanya dalam nama Yesus. Dalam hal itulah yang menjadi dasar oneness bahwa Allah itu sendiri adalah Yesus. Jika kita melihat dari segi sejarah doktrin oneness Pentecostalisme ini berawal dari seorang yang mendapat kewajiban yang bernama John Stott. Dalam baptisannya yaitu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus adalah Yesus sendiri. Nah, bagaimana dengan tanggapan dari saudara Sekian mengenai hal ini? Ya baik, terima kasih. Ya, itu yang mereka terima atau itu yang mereka dapatkan ketika Joseph itu terjadi kewajiban dalam dirinya. Pada kali itu kita sudah berbicara tentang sejarah tadi. Sebenarnya berawal dari perdebatan atau dari paham oneness muncul kemudian kewajiban yang diberi oleh John itu sendiri. Artinya apa? Bahwa artinya adalah oneness bisa memahami dari kewajiban tersebut atau mendapatkan kewajiban tersebut ketika pemahaman atau paham-paham dari oneness tersebut kemudian muncul. Ya mungkin begitu. Ya. Setelah membahas mengenai sejarah, ada hal yang menarik dari pandangan oneness bahwa mereka mempertahankan Tuhan itu adalah oknum yang mutlak. Kira-kira bagaimana tanggapan saudara? Ya, memang benar bahwa doktrin oneness Pentecostalisme ini mempertahankan bahwa Tuhan adalah oknum yang mutlak dan tidak dapat dibagi-bagi. Dari sini dapat kita lihat bahwa doktrin ini menyatakan bahwa Allah adalah roh yang tidak terlihat dalam wujud yang dapat dilihat manusia melalui teofani, termasuk dalam inkarnasi Yesus Kristus itu adalah suatu hal yang menarik dari doktrin ini sendiri. Mereka memandang bahwa Tuhan adalah oknum yang mutlak, tidak dapat dibagi-bagi. Memang pada dasarnya Tuhan itu sendirilah oknum yang mutlak, namun di sisi lain hanya dilihat dari hakikatnya. Artinya hakikat keallahannya di situ Allah memang satu. Memang pada dasarnya satu. Dari sisi lain, pandangan oneness bahwa Tuhan itu muncul dan tidak dapat dibagi-bagi. Kita dapat melihat dari catatan sejarah dan perdebatan ini, mereka saling memperdebatkan dengan doktrin Trinitas sampai kemanusiaan. Pandangan oneness ini bertentangan dengan konsep Trinitas. Kemudian dari Trinitas ada 3 pribadi. Jika kita melihat pandangan oneness, Lalu bagaimana dengan saudara Sekian? Jadi baik, pandangan oneness mengenai Trinitas sebenarnya tidak salah. Tidak salah mengatakan bahwa Allah itu adalah pemimpin dan bisa dibagi-bagi. Dalam artian bahwa Bapa yang memberikan anak yang tunggal yang diberi nama Yesus, dan setelah itu Yesus naik ke surga dan diturunkanlah Roh Kudus. Dan di sini dikatakan bahwa hanya ada satu Allah. Ya betul, hanya ada satu Allah. Tapi doktrin oneness Pentecostalisme ini menurut doktrin Trinitas adalah sebagai sebuah pertemuan di luar Alkitab, atau dengan kata lain bahwa doktrin ini atau yang dikatakan oleh
Oke, kita tidak dapat memikir bahwa keselamatan yang diberikan oleh Allah hanya pemberian yang cuma-cuma. Namun tidak bisa juga kita terima begitu saja, karena ada sesuatu hal yang perlu kita penuhi, yaitu pertobatan yang kita lakukan. Kemudian dalam poin kedua itu tentang baptisan, di dalam Yesus Kristus sebenarnya lebih mendominankan mengenai baptisan air itu. Sedangkan yang kita ketahui, baptisan hanya sebuah lambang atau simbol yang menyatakan bahwa ia telah menjadi pengikut Allah. Perlu kita ketahui bahwa baptisan sebenarnya bukanlah hal yang utama, namun iman kepercayaan kita lah yang paling utama yang akan menyelamatkan kita. Kemudian pada poin yang ketiga, ada kekeliruan mengenai bahasa yang tidak asing yang disamakan dengan bahasa roh itu. Karena dari sini hanya orang-orang tertentu saja yang bisa melakukan bahasa roh dan bisa paham mengenai bahasa tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Lalu bagaimana dengan orang-orang yang tidak paham akan hal itu? Nah, dari situlah kita harus memberikan pemahaman bahwa sebenarnya baptisan Roh Kudus bukanlah hal yang paling utama, karena yang paling utama adalah iman dan kepercayaan kita kepada Kristus. Dari tiga syarat itu, yang paling penting adalah iman. Jadi, bagaimana saudara menanggapi pandangan Yohanes tentang keselamatan? Ya, menurut Yohanes, keselamatan adalah hal yang harus diterima, dan untuk dapat menerimanya itu seseorang harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang diberitakan oleh Tuhan. Tanpa memenuhi persyaratan tersebut, maka seseorang tidak dapat menerima anugerah keselamatan. Dokter ini tidak salah. Hal yang salah yaitu ketika ajaran ini dipaksakan kepada orang yang sudah menerima doktrin Trinitas. Ya, saya sedikit menambahkan dari penjelasan saudara Mikael. Jadi yang menjadi pusat perhatian Yesus Kristus, nah itu adalah sebuah topik yang utama dari Yesus Kristus. Dia yang menjadi penyelamat yang sebenarnya, dan yang paling penting adalah pertobatan tersebut. Ya, menurut saudara sendiri, seberapa mereka ajaran Yohanes tentang persoalan ini? Terima kasih. Menurut saya, ketika kita memang tentang Yohanes tadi sendiri, itu sendiri sangat menarik, terutama sebagai sebuah perbandingan antara Yohanes dengan Trinitas. Ya, bagi kita
pribadi. Artinya satu hakikat Allah. Sama halnya dengan satu Allah kemudian pribadi itu berbeda. Namun ketika kita melihat pada oneness itu sendiri, justru memandang bahwa tiga pribadi itu adalah hanya satu pribadi. Oneness memandang Allah Bapa itu Yesus, Allah Anak itu Yesus, Allah Kudus itu Yesus. Padahal ketika kita memandang dari doktrin Trinitas, ternyata memandang Allah itu berbeda. Sedangkan dalam doktrin Trinitas ini mempunyai arti yang berbeda dari tiga pribadi. Baik, saya akan tambahkan apa yang telah disampaikan oleh Kak Sekian, bahwa kenyataannya oneness dalam melakukan suatu baptisan di situ dapat kita lihat bahwa mereka hanya mengatakan di situ Yesus. Situ dikatakan mereka hanya mengatakan Yesus. Sangat berbeda dengan aliran Pentakosta lainnya yang percaya dengan doktrin Trinitas dalam melakukan suatu baptisan. Mereka mengucapkan Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Oke, saya tambahkan dari pernyataan dari saudara Mikael. Jadi ketika kita hanya melihat dari luarnya saja, mungkin kita bisa keliru tentang ajaran doktrin oneness Pentakostalis ini dengan dibandingkan dengan ajaran Trinitas. Tetapi jika kita mengkaji lebih dalam lagi, di sini sangat jelas ada perbedaan bahwa mereka hanya melihat satu Allah. Ya, karena yang pembahasan kita hari ini mengenai oneness Pentecostalism dan sekiranya siapa yang menjadi tokoh utama dari doktrin ini serta pandangan oneness mengenai Tuhan dan konsep keselamatan. Jadi ajaran